Saya tidak pernah minta dilahirkan untuk menjadi anak indigo. Tidak juga pernah minta untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Siapa yang bisa melawan takdir? Menjalani hidup yang sudah digariskan lebih baik. Karena disinilah saya mengenal jati diri saya. Dan inilah kisah saya. Ada yang coba mengganggu saya. Aku ingin mengambil kedua mata kamu. Mama! Mama! Ling, itu ada apa, Ling? Ya, Roy. Lagi ada yang ribut. Ada yang kesurupan, Ling. Hantunya serem banget. Ya, Roy. Diam! Ayo kita bawa. Sabar ya, Bu. Pasti sembuh. Iya, Bu. Sabar ya. Ling, Ya, Roy. orang sakit itu kok malah dibawa ke rumah itu sih? Bukannya Iya. ke rumah sakit aja? Udah sembuh, udah gak stroke lagi, udah bisa jalan. Bukan orang sakit yang tadi. Ya, kok dia langsung sembuh? Ya, Roy. Aneh ya. Iya, udah sehat ya. Jangan langsung kesurupan lagi. Iya, iya. Aneh, Ling. Iya. Kok nggak beres nih, Ling? Nggak beres nih, Roy. Ling, hilang dia. Mau apa kamu di sini? Apa mau kamu? Siapa kamu? Aku ingin mengambil kedua mata kamu. Jangan! Ma! Ma! Ke! Oh! Roy? Kenapa dia, Pak? Papa juga nggak tahu, Ma. Roy, bangun sayang. Tadi ada nenek-nenek. Wajahnya serem banget. Wah, Roy kenapa? Gak apa-apa, Roy cuman mimpi buruk. Oh, udah. Ya udah kamu tenang aja ya sayang ya. Itu cuman mimpi kok ya. Ada mama di sini. Ada Papa juga, nggak mungkin ada yang bisa gangguin kamu, ya. Roy merasa diteror dengan nenek-nenek misterius itu. Nenek-nenek misterius itu berusaha menutup mata batin Roy. Tetapi itu tidak berhasil dilakukannya. Teror itu tidak berhenti. Ya Tuhan, teror itu selalu mengganggu Roy. Aku mau lihat rumah itu. Ada yang coba mengganggu saya. Siapa bocah ingusan yang berani mengganggu saya?
anak itu agar mata batinnya buta. Roni! Roy! Ya ampun sayang. Tenang, itu cuma mimpi ya. Itu cuma mimpi. Iya sayang. Kamu gak usah takut. Di sini kan sekarang sudah ada papa sama mama. Ini bukan cuma mimpi, Pak. Ma. Ini beneran. Tante sama kertas Roy mana? Pak, Ma. Nenek ini jahat. Dia mau mengambil mata Roy. Ibu ini buka pengobatan. Dia dibantu sama nenek ini. Rumah ibu ini nggak jauh dari rumah kita. Papa sama Mama, tolong suruh ibu ini berhenti buka pengobatannya, Ma. Pak. Aduh, ya nggak bisa gitu loh, Roy. Itu kan ikut campur urusan orang lain. Gak mungkin lah kita seenak yang larang orang. Apalagi itu kan pekerjaan ibunya. Tapi cara ngobatinya salah, Pak. Ma. Roy, udah. Itu neneknya, Ma. Gak ada apa-apa. Sayang. Tenang, sayang. Tenang. Gak ada apa-apa. Takut, Ma. Kakek minta dianterin ke sini, jadi aku anterin aja. Serah makhluk halus lagi ya? Udah gak batuk. Makasih. Anak itu bisa menghancurkan hidup saya. Saya harus melakukan sesuatu. Teko, Arman. Iya, Bu. Saya ada tugas tambahan buat kalian. Kerjaan apaan, Bu? Saya akan beri upah kalian di luar gaji kalian. Maksudnya, Bu? Kalian pernah lihat anak kecil di kampung sini? Oh, anak yang aneh itu, Bu. Aneh? Maksudnya? Iya, Bu. Roy anak yang aneh. Anak-anak di sini tidak mau main sama dia. Karena dia bisa melihat makhluk halus, Bu. Roy. Pokoknya aneh. Sekolahnya aja pindah-pindah terus, Bu. Yang saya pernah dengar dari orang-orang, dia pernah dikeluarkan dari sekolah karena pernah menampar gurunya. Katanya sih guru itu kesurupan. Jadi Roy coba untuk mengusirnya. Jadi benar, anak itu cukup berbahaya dengan usaha pengobatanku. Emangnya ada urusan apa, Bu, dengan Roy? Tidak ada apa-apa. Saya tugasi kalian untuk menjaga anak itu tidak mendekati rumah saya. Kalau anak itu bandel, kalian kasari dia. Kalau perlu, bikin anak itu jerah. Baik, Bu. Cuman itu saja, Bu. Ya, yang harus kalian lakukan. Kalau anak itu macam-macam,
akan saya beritahu kalian untuk tindakan selanjutnya. Roy sangat tertekan dengan apa yang dia milikin. Dan dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak dilihat dengan anak sebayanya. Kadangkala batinnya merasa sedih, kesepian, dibilang anak aneh dan gila. Teman-teman, aku boleh ikut main nggak? Hah? Main sama anak aneh? Yang setiap hari main ngobrol sama hantu itu? Enggak ah, kamu nggak boleh ikut main. Ayo. Main sama aku aja yuk. Main sama aku aja. Main sama aku aja. Sama aku. Aku. Sama aku. Ayo, kita bareng aja yuk. Saya mencoba untuk menemui beberapa orang pintar yang mengerti tentang hal-hal gaib ini. Saya berharap ada yang membantu Roy untuk menutup mata batinnya. Astagfirullahaladzim. Bapak, Ibu, saya minta maaf. Saya nggak bisa menutup mata batinnya Roy. Karena putra Bapak ini sudah mempunyai mata batinnya. Diberikan yang maha kuasa. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya sedih sekali. Saya berharap Roy bisa bermain dengan anak-anak lainnya. Bukan bermain dengan anak-anak yang tidak bisa dilihat. Arwah anak-anak yang gentayangan. Halo Ray. Ling. Roy, tadi kamu kemana aja? Tadi aku ke rumah kamu, tapi kamu nggak ada di rumah. Roy mau ke warung, disuruh mama beli susu. Roy, aku pinjam otopetnya ya. Nyebelin banget sih si Ling itu. Dia lagi yang duluan main sama si Roy. Aduh. Emang enak dicuekin sama si Roy. Sorry. Roy. Pak, anaknya sakit, Pak. Iya. Mau dibawa ke rumah itu? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja, Pak? Kalau Bapak bawa ke situ... Sebentar, Pak. Sabar. Maaf, Pak. Anak Bapak bisa mati. Jangan kurang ajar kamu ya. Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Malah nyumpahin anak saya mati. Saya hajar kamu. Enggak. Awas kamu ya. Roy, kamu mau kemana? Roy, kamu mau kemana? Roy! Bu Retno. Tolong selamatkan anak saya, Bu. Bapak jangan khawatir. Iya. Semua pasien yang saya tangani pasti akan sembuh. Bapak tenang saja. Iya, Bu Retno. Saya percaya sama Ibu. Tapi, Bu, saya tadi barusan ketemu sama Roy. Dia bilang, anak saya bakal mati kalau dibawa berobat kemari. Dan saya dengar setiap perkataannya selalu kejadian. Bagaimana, Bu? Bapak tenang saja. Bapak nggak usah dengar ucapan itu. Dia itu cuma bocah ingusan. Nggak tahu apa-apa. Kalau perlu, Roy dan keluarganya diusir dari kampung ini. Karena dia sudah meresahkan kita. Iya, Bu. Sri, aduh, anakku. Syukur nak kamu udah sadar. Bu, terima kasih. Asal manusia bodoh. Kok aku kesini lagi sih? Hei, anak-anak.
Mau ngapain kamu di sini, ha? Om. Kurang ajar. Tenang Roy, aku bantuin ya. Aku yang bantuin. Aku. Kamu jangan macam-macam ya. Dasar kamu anak Apa aneh sih kamu. Om? Diam. Saya melewat dong Om. Sekali lagi kamu awasi rumah Bu Retno, dihabisin kamu. Apa sih lu? Om, apa sih lu? Om. Diam. Melewat dong Om. Diam kamu. Om. Maafin aku ya Roy, aku untuk tolongin kamu. Maafin aku juga ya Roy. Mama nggak tahu Roy kemana. Tadi Mama cuma suruh dia beli susu kaleng. Sampai sekarang nggak pulang-pulang. Mama takut dia kenapa-napa ya. Iya, Ma. Coba kita cari ke sana ya, Ma. Iya, yuk. Awas kamu ya. Macam-macam kesini lagi. Injak kamu. Roy! Kamu nggak apa-apa sayang? Kenapa sih kalian kasar sama anak saya? Tanya aja sama anak kamu sendiri yang aneh satu ini. Dan ingat lagi, kalau anak kamu masih ikut campur urusan Bu Retno, tanggung akibatnya. Ayo. Ayo kita pulang ya. Kok, kamu bawain punya Roy? Iya, Ma. Ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya dianggap aneh dan tidak waras, yang dianggap orang gila. Tuhan pasti punya rencana untuk memberikan kelebihan kepada anak saya Roy dengan karunia yang dia milikin ini. Tapi jujur, saya dan suami saya sangat berat menjalaninya. Saya dan suami saya sepertinya tidak mempunyai kalimat yang tepat untuk menjelaskannya.